Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di dunia. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi merokok di bawah usia 10 sampai 18 tahun adalah 9,1 dan 22 dari 100 remaja usia 15 sampai 19 tahun telah merokok. Hal tersebut senada dengan ucapan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Agus Suprapto, yang mengatakan bahwa remaja merokok dapat menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Fenomena merokok pada kalangan remaja sudah menjadi hal yang biasa. Di sudut-sudut lingkungan kampus, tentunya kita juga mendapati banyak sekali mahasiswa merokok, seperti halnya yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang. Fenomena tersebut tentunya memberikan dampak negatif pada mahasiswa dan lingkungan. Dalam merespon hal tersebut, maka Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menetapkan beberapa kawasan sebagai zona bebas rokok. Lantas, apakah penerapan kebijakan tersebut telah berjalan secara efektif dan efisien? Berikut merupakan wawancara yang kami laksanakan bersama beberapa responden dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kami akan menyajikan wawancara yang memuat data dan informasi penting guna memberikan edukasi dan informasi bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya secara khusus dan masyarakat secara umum. Apakah Kak Akif adalah perokok aktif atau pasif atau tidak keduanya? Oke, baik. Untuk saya sendiri, saya tidak merokok. Saya pertama tidak merokok dan saya merasa saya perokok pasif karena meskipun saya tidak merokok, teman-teman saya ketika saya nongkrong, ketika saya bertemu dengan teman-teman saya di fakultas maupun di luar fakultas itu sering sekali merokok di dekat saya dan sering sekali kita merasa tidak enak untuk memberitahu. Jadi kadang-kadang kita ya hirup-hirup aja karena kita dekat dengan teman kita yang sedang merokok. Jadi saya juga termasuk perokok pasif sih menurut saya karena teman saya banyak merokok seperti itu. Enggak sama sekali. Aku perokok aktif. Kayaknya bisa dibilang aku pasif sih. Sebenarnya kalau saya sendiri bisa dikatakan aktif juga pasif juga. Oke, karena kakak sendiri merupakan perokok pasif, apakah kakak menganggap biasa saja atau terpaksa terhadap orang lain yang merokok di lingkungan kampus? Kadang merasa biasa aja, tapi kadang juga ngerasa terpaksa. Tergantung keadaan. Sebenarnya lebih karena terpaksa ya, karena kan teman-teman aku ngerokok jadi susah juga buat dihindari kan, karena aku selalu sampaikan juga. Jujur sebenarnya merasa risih. Namun saya juga kadang-kadang melihatnya lebih ke kualitas percakapannya. Apakah kualitas percakapannya ini layak untuk ditoleransi orang itu ngerokok atau enggak? Kayak kalau misalnya teman aku misalnya biasa-biasa aja terus dia ngerokok, terus dia cuma main game, terus aku dekatnya, aku biasa menjauh. Karena saya tuh pernah baca penelitian kalau orang yang kena rokok pasif itu akan mendapatkan penyakit atau dampak negatif yang sama seperti rokok aktif. Jadi saya cenderung menjauh dari teman-teman atau orang-orang yang suka ngerokok biar nggak kena asapnya. Apabila Kak Rahul ini perokok aktif, apa alasan Kak Rahul merokok? Karena mungkin dari segi feel sendiri mungkin bisa menahan ngantuk. Jadi kalau dari saya sendiri alasannya jadi perokok aktif ini ya sebenarnya karena kita sebagai mahasiswa, terutama saya sendiri tuh kadang kalau kuliah pusing, susah buat nenangin diri. Nah, rokok itu obatnya seperti itu menurut saya. Ya enak aja sih, nggak ada alasan lain. Kalau dari secara pribadi mungkin kita tahu setiap orang ada pelarian untuk stress healing kita gitu ya. Dan kalau aku ke rokok sih. Kira-kira kakaknya tahu nggak dampak secara umum tentang merokok itu apa? Pastinya itu ngerokok tuh pasti merusak pernafasan,
terus ya nggak baik buat kesehatan juga lah. Kalau dampak pasti jelas ya, karena di sana udah ada tulisannya. Gimana tuh? Mungkin dari merokok membunuhmu, terus menyebabkan kanker, gangguan apa? Lupa aku. Ya banyak lah di sana. Oke. Pastinya tahu sih dampak ngerokok itu kayak gimana, soalnya kan sering banget ya iklan-iklan, terus ya kita tahu lah itu dampaknya kayak gimana karena banyak juga kasus-kasus ya yang sakit karena rokok. Jadi ya Untuk tempat-tempat yang diperbolehkan untuk merokok di lingkungan kampus, terutama di Fakultas Hukum tuh kira-kira kakaknya tahu nggak ya di mana aja? Tahu, ada di Meja Batu, di Gedung B, ada di belakang dekat kantin Guyup, sama di kafetaria. Dulu sempat ada di gazebo, cuman sekarang sudah nggak boleh lagi. Tahu juga, tapi kalau kelihatannya sih kayak di luar-luar gedung itu, misalnya gazebo atau di mana gitu. Setahu aku di mayoritas alam terbuka ya, kalau menurut aku, karena ada anggapan kayak kalau di outdoor itu pasti boleh ngerokok. Kalau misalnya teman-teman lihat di gedung kantin C di fakultas kita itu di kawasan kantinnya di luarnya itu boleh ngerokok. Terus kalau misalnya di gazebo FH itu boleh katanya ngerokok. Tapi sekarang udah ada aturan nggak boleh kan. Terus kayak di depan sekrek itu boleh. Terus kayak di Meja Batu di gedung B itu boleh. Jadi kayak ruangan-ruangan terbuka secara umum tuh boleh lah. Seperti itu sih. Terus kira-kira alasan kakak merokok di tempat tersebut tuh apa? Saya sih nggak ngerokok di situ ya, cuma kalau biasanya kalau memang kepepet ya udah, karena udah nggak kuat aja asap. Cukup sering ya, biasanya di kafe atau di meja batu. Kalau di tempat-tempat seperti itu sih kadang ya, kalau misalkan hujan itu kepepet gitu, nah itu biasanya ke tempat-tempat seperti itu. Tapi kalau emang udah ada kayak gitu biasanya ya di tempat yang seharusnya seperti itu. Selanjutnya, kakak tahu nggak sih kalau di Fakultas Hukum sendiri itu ada zona bebas merokok? aku pribadi nggak tahu. Kayaknya tahu deh, kayak di dalam ruang kelas tuh nggak boleh kan? Tahu. Iya tahu tempat-tempat tadi kan. Kalau misalkan ada sosialisasi nih, kira-kira kakaknya setuju nggak nih untuk sosialisasi kebijakan-kebijakan mengenai zona bebas rokok di lingkungan Fakultas Hukum? Kalau aku pribadi setuju, karena lebih baik ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum memberikan kebijakan atau membuat kebijakan daripada membuat kebijakan langsung gitu. Akhirnya malah nanti menurutku itu nggak efektif gitu, karena masih banyak mahasiswa yang nggak tahu tentang kebijakan itu. Kalau dari saya sih setuju ya, karena mengingat kita semua kan perlu adanya kejelasan gitu. Dari saya sendiri yang sebagai perokok yang lumayan aktif itu masih bingung gimana sih di tempat-tempat yang diperbolehkan merokok. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat beberapa karyawan dari Fakultas Hukum ini ada yang merokok di emergency exit kayak gitu. Nah itu kayak, oh ini boleh apa enggak sih sebenarnya kalau mahasiswa di situ? Karena memang kita sebenarnya tuh kalau emang kepepet itu dari di ruang kelas tuh kepengen banget kayak asem gitu, pengen rokok itu harus keluar dulu, turun tangga dan sebagainya. Nah itu apakah di emergency exit ini boleh atau gimana? Nah itu perlu disosialisasikan lagi, dan bagaimana nanti dari tiap-tiap mahasiswa itu mengetahui di mana tempat-tempat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, seperti itu. Kakak setuju untuk memberikan sanksi terhadap perokok aktif yang tidak merokok pada tempatnya? Kalau itu setuju, tapi untuk mungkin penerapannya susah. Setuju banget sih, soalnya kalau misalnya nggak dikasih sanksi pasti mereka merasa bebas kan, dan buat orang-orang yang kayak aku terpaksa buat ada di sekitar mereka jadi susah buat dapet tempat yang nyaman juga, jadi kayaknya lebih baik harus dikasih sanksi. Ini cukup debatable ya, karena aku melihat untuk Deva sendiri sebenarnya merokok itu adalah semacam budaya, itu culture ya. Untuk sanksi oke lah, cuman harus ditekankan untuk tempat-tempat yang tadi disebutkan ya, tempat-tempat khusus gitu. Kalau dilarang mungkin nggak ada sanksi. Apakah Kak Akif memiliki saran dan masukan mengenai zona bebas rokok di lingkungan kampus kita? Iya, sebenarnya sih menurut saya sebagai mahasiswa kita harus berperilaku sebaik mungkin. Layaknya seorang yang berpendidikan lah. Maksud aku, apalagi anak hukum ya.
ketika ngelihat sebuah pelang ataupun ngelihat sebuah larangan, itu seharusnya kita lah yang pertama untuk mematuhinya, karena kita anak hukum, kita tahu bahwa ada aturan yang harus ditaati. Kayak menurut aku saran yang paling aku bilang ya tadi, penerapan kawasan dilarang merokok secara bertahap. Kita sediakan kawasan boleh merokok, kita sediakan juga tapi di selain kawasan itu nggak boleh merokok. Jadi kita kasih fasilitas untuk teman-teman ngerokok, tapi di situ aja ya. Jadi yang terpengaruh kesehatan, kalau kalian mau sakit ya udah kalian aja, jangan kita yang nggak mau, karena kita udah nggak ngerokok dan memilih untuk tidak merokok. Nah jadi kalau sebisa mungkin untuk kita tempatin di tempat-tempat tuh yang pertama terbuka dan jauh dari tempat-tempat yang umum gitu, biar nggak kena asapnya ke kita, karena itu sangat bahaya loh. Kayak gitu, nikotin, tarnya dan lain sebagainya itu sangat bahaya bagi kesehatan paru-paru kita. Mungkin untuk zona bebas merokoknya perlu dibanyakin lagi gitu, karena banyak juga ya yang merokoknya juga di tempatnya itu nggak sesuai dengan tempat yang seharusnya gitu sih. Mungkin bisa lebih dispesifikasiin gitu loh, zona mana yang bisa buat ngerokok sama yang tidak bisa buat ngerokok, biar kayak yang nggak ngerokok tuh bebas juga dari asap rokok, dan yang mungkin yang ngerokok juga bisa bebas untuk merokok dengan nyaman gitu kan, dan aman buat semuanya. Demikianlah hasil wawancara yang dapat tim penulis paparkan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah perlunya penguatan sosialisasi peraturan mengenai permasalahan merokok di lingkungan kampus, atau adanya kawasan yang menjadi zona bebas rokok. Selain itu, pejabat kampus diwajibkan untuk melaksanakan implementasi penegakan aturan secara konsisten, pendekatan preventif terhadap faktor-faktor pemicu rokok, serta peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap dampak dan konsekuensi merokok baik bagi kesehatan individu maupun lingkungan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan kampus yang lebih sehat dan mendukung bagi seluruh masyarakat kampus. Tujuan utama diterapkannya upaya-upaya tersebut tidak lain universitas dapat meningkatkan implementasi peraturan larangan rokok di kawasan terbuka, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, dan memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh komunitas kampus. Akhir kata dari kami kelompok 4 mata kuliah Sosiologi Hukum, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas atensi yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om.